kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel aku. Pantengin terus channel Didi Mangada untuk melihat kelanjutan cerpen dari hasil karyaku. Terima kasih. Bab 8. Ada apa dengan Bu Rosmalia? Aku menata semua masakan yang telah matang di atas meja makan. Tidak lupa aku menata piring dan gelas untuk isi air putih juga. Setelah semua siap, aku menghampiri Bu Rosmalia untuk memberitahukan jika makanan sudah terhidang. Tapi langkahku terhenti ketika tanpa sengaja telingaku menangkap suara tangisan dari dalam kamar Mas Riza. Siapa yang menangis? Apa Mas Riza? Ngapain kamu di depan kamar saya? Tanya Mas Riza ketika tatapan kami berserobok. Kesan rapuh seketika hilang, berganti wajah ketus di sana. Mas, tadi saya tidak sengaja sedang lewat depan kamar Mas Riza, terus mendengar suara tak. Belum sempat aku menyelesaikan ucapan, Mas Riza sudah lebih dulu pergi keluar meninggalkanku di depan kamarnya. Akhirnya aku kembali melangkahkan kaki untuk memanggil Bu Rosmalia. Dicari dia di belakang rumah tapi tidak ada. Lalu aku mencarinya ke teras samping. Ternyata benar, beliau sedang duduk-duduk di atas ayunan besi sambil memperhatikan cucunya Tiara dan anak-anakku. Kuhampiri Bu Rosmalia. Ada senyum merekah dari wajahnya, terpancar kebahagiaan yang jelas tergurat. Pasti Bu Rosmalia merasa sangat senang karena kehadiran Tiara. Seorang nenek pasti merindukan cucu mereka yang tinggal berjauhan jarak. Permisi Bu, makanannya sudah matang semua. Sudah saya siapkan di meja makan, ucapku setiba di hadapan Bu Rosmalia. Ah, iya Gi, syukurlah kalau begitu. Anak-anak pasti sudah kelaparan, sahutnya seraya turun dari ayunan. Anak-anak, yuk kita makan siang dulu. Nanti mainnya dilanjutkan lagi setelah selesai makan, teriak Bu Rosmalia mengajak anak-anak untuk makan. Tiara langsung berhambur ke arah neneknya, sementara langit dan bumi hanya diam tidak beranjak dari tempatnya. Aku paham, pasti mereka merasa jika panggilan tadi hanya ditunjukkan untuk Tiara, sehingga mereka tidak ikut berlari menghampiri Bu Rosmalia. Langit, bumi, kok diam di situ? Ayo ikut nenek sama Tiara makan di dalam. Kalian pasti lapar juga kan? Bu Rosmalia yang menyadari sikap langit dan bumi pun memanggil mereka berdua untuk ikut bergabung makan siang bersama. Tapi Nek, langit mencoba menolak, seraya menatap mataku. Tapi kenapa? Tidak baik loh menolak rezeki. Yuk, nenek yang ajak, tidak apa-apa. Bu Rosmalia melambaikan tangannya. Aku tersenyum dan mengangguk ke arah kedua anakku, memberikan izin jika mereka boleh menerima tawaran dari neneknya Tiara untuk makan siang bersama. Langit dan bumi terlihat senang saat melihat jawabanku. Mereka berlalu berhambur ke arah Bu Rosmalia dan Tiara. Kami segera masuk ke ruang makan. Rupanya di sana sudah ada Mbak Rima yang sedang duduk sambil memainkan gawainya. Aku segera menarik satu persatu kursi makan untuk diduduki Bu Ros dan anak-anak. Setelahnya, aku menuangkan air putih ke masing-masing gelas. Masmu mana, Rim? Tanya Bu Ros. Gak tahu Bu, tadi sih Rima lihat masih tidur di kamarnya. Tapi pas Rima lihat lagi sudah tidak ada, sahut Mbak Rima. Gi, Ibu boleh minta tolong panggilin Riza? Mungkin dia lagi di depan, suruh masuk untuk makan, ucap Bu Rosmalia ketika melihat aku telah selesai menuangkan air ke sebuah gelas. Baik Bu. Aku bergegas mencari keberadaan anak sulung Bu Rosmalia. Kalau tidak salah, tadi setelah kami berpapasan aku melihatnya menuju keluar rumah. Segera aku mencarinya ke sana. Benar, Mas Riza sedang duduk termangu di kursi taman dekat pohon mangga. Aku sudah berdiri di samping Mas Riza, tapi
Sepertinya dia belum menyadari keberadaanku di dekatnya. Maaf Mas, Ibu Rosmalia memanggil Mas Riza untuk makan siang bersama sekarang. Mas Riza menoleh. Sepertinya dia terkejut ketika mendapatiku sudah berada di sampingnya. Ponsel yang sedang digenggamnya segera dia matikan layarnya dan dimasukkan ke dalam saku celana. Tanpa membalas ucapanku, dia beranjak meninggalkanku lagi. Aneh sekali. Gi, sini ikut makan. Tuh, lihat. Bumi makannya pintar sekali. Tidak disuapi, tapi rapi. Tidak berantakan ya, ujar Bu Ros. Oh iya Bu, saya nanti saja makannya. Mau cuci peralatan masak dulu di dapur. Nanti saja, sekalian piring-piring kotor bekas makan ini. Sekarang duduk dulu, kamu makan, ujar Bu Rosmalia lagi. Sepertinya tidak bisa dibantah. Akhirnya aku menuruti perintah Bu Rosmalia untuk ikut makan bersama. Aku menarik satu kursi di samping anakku Bumi, segera mengambil secentong nasi dan sayurnya. Bu Rosmalia menyuruhku untuk mengambil juga sepotong ayam woku. Aku sungguh merasa tidak enak sebenarnya. Sudah diberikan pekerjaan saja, aku sudah sangat bersyukur. Tapi ini malah aku dan anak-anak diperbolehkan ikut makan siang bersama dengan pemilik rumah. Terima kasih ya Allah. Selesai makan, aku langsung menyusun piring-piring kotor bekas makan kami dan membawanya ke dapur untuk kucuci. Bu Rosmalia masuk ke kamar, katanya mau istirahat sebentar sambil menunggu waktu zuhur tiba. Sementara langit dan bumi kini tengah bermain Lego bersama Tiara di ruang tengah. Mbak Rima dan Mas Riza juga kembali ke kamar masing-masing. Aku mencuci semua piring dan peralatan memasak yang tadi kugunakan. Setelah selesai, aku membersihkan dapur, menyapu, mengepel, dan melap meja makan. Setelahnya, aku mengajak langit dan bumi untuk menaikkan sholat zuhur terlebih dahulu. Saat aku dan anak-anak hendak sholat, Tiara datang menghampiri kami. Katanya mau sholat bersama juga. Kami berempat sholat di ruang tengah dengan langit sebagai imamnya. Walaupun baru berumur 5 tahun, Langit sudah pandai beberapa surah di dalam Al-Quran. Dia juga sudah pandai membaca semua bacaan sholat lengkap dengan gerakannya. Makanya, aku sering meminta Langit mengimami aku dan Bumi sholat ketika sholat zuhur dan isya. Sementara sholat asar dan maghrib, anak-anak akan sholat di masjid. Sedangkan subuh, aku yang mengimami. Selesai sholat, aku meminta anak-anak untuk istirahat siang dahulu. Tiara masuk ke kamar Mbak Rima, sedangkan Langit dan Bumi menungguku di saung samping rumah. Sementara aku menyetrika pakaian Bu Ros dan anak-anaknya. Sebagai informasi, jadi tugasku di rumah ini adalah membersihkan semua ruangan, memasak untuk makan siang dan malam, mencuci dan menyetrika pakaian. Jam kerjaku dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Hal tersebut karena aku harus menyiapkan anak-anakku untuk berangkat ngaji di masjid pukul 3 sore. Baru saja aku selesai mencabut kabel power listrika, dari dalam kamar Bu Rosmalia terdengar sebuah teriakan yang cukup keras dari mulut Bu Ros. Aku segera berlari menuju kamar Bu Rosmalia. Kudorong engselnya tapi terkunci. Aku mencoba mengetuk kamarnya, tapi tidak kunjung dibukakan. Tidak lama, dari arah belakangku ada Mbak Rima dan Mas Riza yang datang. Aku segera mengatakan pada mereka jika pintu kamar Bu Ros terkunci. Mas Riza menggantikanku untuk menggedor-gedor kamar ibunya. Karena tidak kunjung dibuka, akhirnya Mbak Rima mengambil inisiatif meminta kakaknya untuk mendobrak pintu kamar Bu Ros. Mas Riza segera mengambil ancang-ancang. Di hitungan ketiga, Mas Riza mencoba mendobrak dengan sekuat tenaga. Tapi, pintu kamar Ibu Ros sangat kokoh. Berulang kali Mas Riza berusaha mendobrak tapi belum membuahkan hasil. Kami semua panik. Tiara yang melihat kejadian ini pun menangis, membuat suasana menjadi tambah crowded. Om, coba engsel pintunya nenek dipukul pakai palu aja, usul Langit.
yang entah kapan datangnya sudah ada di belakang kami bersama bumi. "Benar juga, Mas. Dicoba dulu. Rima takut ibu kenapa-napa," ujar Mbak Rima dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Mas Rizal langsung berlari menuju mobilnya. Tidak lama ia kembali dengan kotak perkakas. Dibukanya kotak itu dan menemukan sebatang palu berukuran besar. Segera saja Mas Riza memukul-mukul engsel dengan palu. Berhasil, engselnya rusak tapi belum terbuka. Kembali Mas Riza mengetuk palunya. Kali ini berhasil. Mas Riza mencopot engselnya dan mencongkel. Akhirnya pintu kamar Bu Rosmalia terbuka. Kami segera masuk. Alangkah kagetnya kami dengan apa yang kami lihat di dalam kamar.